Ingat ya, zat dan sifat. Zat ini menjadi ruh di dalam diri kita. Dikatakan Allah, ya pelan-pelan. Ini namanya zat ya. Terus yang kedua sifat. Di dalam diri kita menjadi batang tubuh jasad atau badan jasmani. Dinamakan Muhammad hakiki ya. Jadi di dalam diri kita sudah ada yang namanya zat dan sifat. Ini penting ya. Zat dan sifat ada di dalam diri. Oleh sebab itu, ketika kita sholat, sudah tidak lagi kita menyembah. Ya, di dalam sholat kita mengesahkan. Cara mengesahkan seperti apa? Yo harus menyaksikan kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu ketika sholat, ketika takbir yang dikatakan Allahu Akbar. Kalau masuk ke makrifat, hakikatnya sholat siapa sih? Ya Muhammad itu kalau, bukan kita kalau. Zat masuk ke diri kita menjadi ruhani, menjadinya nyawa. Ya, zat sifat ke badan kita menjadi jasad, batang tubuh atau badan jasma. Nama Muhammad. Berarti yang ibadah siapa? Kita kah Muhammad? Ya kah? Ayo. Jadi walaupun kita mengaji setinggi apapun, yang diharapkan semakin tinggi ilmu kita, semakin kita merunduk seperti ilmu makin rendah hati. Karena semakin tahu kedudukan diri, oh ternyata saya ini hina, ternyata saya ini tidak mempunyai daya upaya sama sekali. Ya Allah, selama ini ternyata saya ujub, saya sombong. Pantas saya banyak masalah, karena Tuhan ingin mengetahui kekuatanmu seberapa sih. Kamu ikhtiar tuh tidak bersandar kepada aku. Ayo, tak ikuti seberapa. Mengkaji ilmu agama itu kan artinya supaya kehidupan kita kembali kepada Tuhan. Iya kah? Kalau kembali kepada Tuhan, nyaman, hidup tenang, ya tak? Barang siapa berzikir maka hati akan menjadi tenang. Iya. Jari sopo. Kata siapa? Ya. Kalau hanya zikir lisan tanpa memahami hakikat zikir itu sendiri, tanpa mengenali siapa yang berzikir, hati tidak akan tenang. Oleh sebab itu harus ma'rifat, gitu loh. Bahwa yang zikir itu ialah yang mempunyai nama yang engkau zikirkan, itu loh. Ya. Oleh sebab itu para wali itu, mereka ketika dibukakan pintu jalan untuk berdoa, mereka malu sama Tuhan. Wah, malu Tuhan, ya. Nah, kalau disuruh minta-minta di dalam doa itu malu saya. Kenapa malu? Ayo, saya bukakan nih pintu berdoa. Kalau di syarah, di syariat, ketika engkau tidak berdoa maka engkau dikatakan betul kah? Syariat, itulah. Tingkat kita di mana? Tingkat kita kan di makrifat, kan dikatakan. Nggih. Kita masih di alam kesucian saja sudah dijamin Tuhan. Artinya semua sudah ditentukan Tuhan. Kalau kita minta-minta artinya kita meragukan ya kah? Ini saya buka sedikit ya. Bahwa rezeki itu tidak akan bertambah ketika kita meminta di dalam doa kita untuk menambahkan rezeki
Kita ini, ya Allah, tambahkan rezeki saya supaya berlimpah ruah. Ya, rezeki itu ya tidak akan bertambah ketika engkau meminta kepada Tuhan secara berlebihan. Artinya apa? Ya, yang datang ya rezeki kita segitu. Gitu loh. Nggak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang rezeki. Dan tanpa engkau berdoa pun rezeki itu akan mendatangimu. Karena Tuhan ini maha pasti menepati janji. Walaupun engkau tukang maksiat, tetap diberi. Tanpa engkau berdoa, Tuhan memberi. Tuhan maha kasih, maha sayang. Wah, luar biasa Tuhan. Jadi kayak apa guru? Kita nggak usah berdoa, Kak. Sadar enggak kita? Doa itu kan ada yang wajib, ada yang Yang wajib yang seperti apa? Saya tanya. Yang wajib itu yang engkau lantunkan di dalam sholatmu. Bukankah di dalam sholat itu banyak atau doanya? Baca enggak itu artinya? Ayo dibaca lagi kalau belum. Itu yang wajib, gitu loh. Kalau yang sunnah di luar ibadah sedang para wali tahu Tuhan ini nggak pernah ingkar janji. Saya enggak minta pun ya. Itu kalau rezeki saya, ya kan sudah ditetapkan, gitu loh. Yang jadi masalah ini karena kita belum makrifat, akhirnya tidak bisa bersandar kepada Tuhan. Karena tidak bisa bersandar, akhirnya hati kita ini was-was, khawatir, ketakutan. Hati ini tidak bisa tenang. Ya? Tuh, nyatanya banyak tanggungan. Jadi seperti apa nih guru solusinya? Ayo, kan dikatakan tadi, hasbunallah. Punya wakil? Siapa? Allah. Selama ini kita meniadakan Tuhan, gitu loh. Kita mengadakan diri kita. Oleh sebab itu tidak selesai masalah kita, gitu loh. Saya berserah diri, pokoknya nggak usah dipikir, pokoknya berserah diri. Tapi yang muncul ego setiap hari, fana terus. Ya, fana kepada nafsunya, bukan. Paham kan enggak nih? Dalam hidup kita inilah enggak ada perjuangan jihad binafsi kita, enggak ada. Ya, hilangkan keakuanmu, gitu loh. Kalau engkau sudah hilang di dalam kebesaran Tuhan, maka engkau akan melihat kebesaran Tuhan yang ada di dalam diri. Engkau akan melihat Tuhan melalui apa? Melalui zatnya. Melalui apa? Melalui sifat. Betul kayak ini? Loh, ini loh orangnya. Kita bukan mengaku Tuhan, kita menyaksikan kebesaran Tuhan. Tadi saya katakan, roh ini tajali zat, jasad tajali sifat. Ini kebesaran Tuhan. Kalau kita tidak menyatakan ini milik Tuhan, berarti kita yang bermasalah, gitu loh. Adanya kita karena bukti kebesaran Tuhan, gitu loh. Nah, kita selama ini tidak percaya sama yang punya ini. Loh, sekuat apapun engkau, maka tidak akan sampai kepada tahap tawakal ketika engkau merasa aku bisa. Tuhan membisakan kita. Kita ini dibantu. Sadarkah kita ini? Gak usah berat-berat bekerja, janganlah. Yang stroke gak bisa jalan banyak loh. Ya. Alhamdulillah yang malam ini bisa hadir di majelis ini, tanda-tanda dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah digerakkan, karena tidak semua orang dicintai Tuhan, diberi keberkahan Tuhan, diridhoi Tuhan, bisa melangkahkan kaki menuju majelisnya
majelis siapa? Majelis junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ini majelisnya Rasulullah? Dikatakan majelis Rasulullah itu ialah majelis yang mengantarkan para jamaahnya kenal kepada hakikat Muhammad yang ada di setiap diri manusia. Itulah utusan Tuhan. Maka dikatakanlah siapa yang mengenal hakikat Muhammad yang ada di dalam dirinya, dialah yang dikatakan hakikat umat Rasulullah yang diakui nanti di akhir zaman, yang diakui nanti di akhirat. Ini ngaku-ngaku umat Rasulnya enak loh, ya, asal berjenggot, ya, berjubah, apalagi, wah pokoknya sunnah, paling nyona, syariatnya saja, tapi hakikatnya tidak diteladani. Bukankah junjungan Nabi besar kita ini mempunyai sifat kejujuran, sidik yang utama? Bukankah kita harus jujur bahwa kita ini tiada? Kenapa kita mengadakan diri? Mengapa kita ujub dan sombong? Mengapa kita berjalan di muka bumi ini penuh dengan kesombongan? Kan itu ya halusinasi. Pantas kita ini nanti kalau meninggal pada jengkel malaikat. Kamu berjalan sombongmu, naudzubillah. Maka orang yang makrifat itikadnya bahwa nyawa tidak akan pergi dari tubuh kan mesra kalau. Makanya nanti kalau kita berpulang ke rahmatnya Allah, kita seperti orang guring, orang tidur nyaman, tidak terbelalak-belalak. Waduh, nah itu uang yang tak kumpulkan selama seumur hidup di tabungan ternyata nggak bisa tak ambil. Ya kan? Justru tabungannya nanti yang akan menyiksa dia di api neraka. Ketakutan tuh, wabung terus. Ya, orang burung aja meninggalkan tempat tidurnya, pulang kenyang kok, karena tawakal kepada tuh burung. Manusia kan lain, ya. Kalau ada pembagian takjil itu kan kalau bisa mengambil 4 atau 5. Karena satu tidak gambaran sifat serakah manusia, nauzubillah, kayak gitu. Tawakal, bersandar kepada Tuhan supaya hatimu tenang, hatimu nyaman. Percuma kamu hidup itu tidak pernah menikmati kehidupan ini lah. Nggak pernah menikmati itu, nggak pernah. Hatinya gelisah, khawatir terus hidup buat apa gitu loh. Sudah dijamin kok kita masih ikut mikir, kan yo aneh. Kita ini sombong. Tuhan tuh punya planning. Wong kita nggak ada planning untuk lahir, yo Tuhan melahirkan kita kok. Ya kita kok hidup repot ya. Karena apa? Karena nggak mau tawakal. Karena apa? Karena nggak mau istiqomah. Karena apa? Karena nggak mau ibadah. Gitu loh. Karena apa? Karena nggak mau mengkaji ilmu. Ibadah tanpa didasari ilmu akhirnya sia-sia, ya kah? Yo kasihan toh orang syariat. Orang syariat tuh loh, sholatnya luar biasa, mengajinya luar biasa. Ini kita tidak menyalahkan, enggak, itu benar sudah secara syariat. Tetapi kalau sampai tidak dijelaskan pada tahap makrifat, lalu nanti di akhirat yang tanggung jawab siapa? Kalau murid-muridnya itu yang diajar secara syariat, mereka merasa mereka yang beramaliyah. Ayo, nyatanya diseret ke api neraka. Mereka menyembah Allah yang masih bernama. Nama Allah itu disembah. Nama,
Ya, nama itu akan nanti menggiring mereka ke jurang-jurang api neraka. Nama itu disembah. Punya cincin, cincinnya ada lafaznya Allah dan Muhammad. Jangan dibawa ke WC lo itu. Ya, tapi kita tidak boleh ya, tidak boleh menunjukkan. Ini sekedar untuk pemahaman kita. Ini kan nama di cincin. Nah, yang kamu bawa itu apa ke WC itu? Yang duduk di WC itu siapa? Zat dan si. Artinya itu mengajari kita bahwa hidup jangan menyimpan kotor, dibuang sama Tuhan tuh loh. Nyatanya itu yang kotor kalau tidak bermanfaat. Ya kalau ada sifat-sifat hewan dan setan yang tidak bermanfaat di dalam hidup kita, kalau tidak kita buang maka akan jadi penyakit hati yang bergerak. Kalau bergerak susah membersihkan, ya. Karena setiap hari disimpan. Awang seminggu nggak bisa BAB aja dioperasi. Coba tafakur tuh, tafakur. Ya. Oh iya, oh berarti kotoran harus dikeluarkan, ya kah? Keakuan nih loh. Makanya saya bilang tadi, kalau masih ada kita maka tidak ada tuh. Karena apa? Nyatanya, mohon maaf. Katanya nanti bentar lagi puasa ya. Kalau puasa itu setan-setan dikurung. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.